Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferisana Gris Prasadi dengan NPM 201000108. Saya dari kelas C, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sejarah hukum agraria di Indonesia yang terbagi ke dalam 7 fase. Fase pertama yaitu fase masa prakerajaan di Nusantara sekitar sebelum abad ke-5. Pada masa itu, sistem hukum tanah yang digunakan yaitu komunalistik atau komunal bezitre. Pada masa itu, masyarakat hukum adatlah yang dianggap mempunyai tanah, sedangkan individu dianggap sebagai pemakai. Hak penguasaan atas tanah yang muncul pada waktu itu adalah hak ulayat yang merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, dan pemegang hak ulayat yaitu masyarakat hukum adat. Contoh dari hak ulayat yakni Patuanan di Ambon, Wewengkon di Jawa. Yang kedua, ada hak pakai hasil, seperti hasil membuka hutan, contohnya Pusaka Rendah di Minangkabau. Asas penguasaan hak dikenal dengan mulur mungkret. Semakin dikuasai tanahnya, semakin menguat hak individualnya dan juga semakin melemah hak ulayatnya. Fase yang kedua, yakni fase masa kerajaan di Nusantara sekitar abad ke-5 sampai 17. Sistem hukum tanah yang digunakan yaitu domain raja. Pada masa itu, prinsip hubungan hukum antara tanah dengan raja dan dengan individu yaitu raja yang memiliki tanah, sedangkan rakyat menjadi penggarap yang harus bayar upeti. Jenis hak penguasaan tanah yaitu tanah swapraja. Asas penguasaan hak yakni hubungan kekerabatan. Fase ketiga yaitu fase masa kedatangan bangsa barat sekitar tahun 1602 sampai 1799. Sistem hukum tanah yang digunakan pada masa itu yaitu domain government VOC atau milik pemerintah VOC. Pada masa itu, pemerintah VOC sebagai pemilik tanah dan inlander sebagai penyewa. Inlander adalah sebutan yang diberikan oleh Belanda bagi rakyat pribumi di zaman penjajahan. Sedangkan raja hanya sebagai penghubung penagihan pajak. Lalu pada masa itu juga muncul hak eigendom, swapraja, hak garapan. Asas penguasaan hak yaitu yang kalah perang sebagai penyewa atau bezitter. Fase keempat yaitu fase masa kolonial Hindia Belanda sekitar tahun 1799 sampai 1945. Pada masa itu sistem hukum agraris wet yaitu staatdomein atau pemilikan negara. Pada waktu itu ada individu atau bangsa pribumi, lalu ada juga bangsa Eropa dan bangsa timur asing. Prinsip hubungan hukum antara tanah dengan negara, individu, dan badan hukum yaitu bisa mempunyai hubungan memiliki. Pada masa itu juga muncul hak eigendom atau hak milik dalam pasal 570 BW, hak obstal atau hak numpang karang ada di dalam pasal 711 BW, lalu ada hak erpah pasal 720 BW, Gebruik van Rechten pasal 821 BW. Asas hukum agraria yang digunakan adalah domain verklaring. Fase kelima yaitu fase masa pasca kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1960.
Pada masa itu, sistem hukum agraria yang digunakan yaitu hak penguasaan negara. Pada masa itu juga, negara yang mengatur dan mengurus soal pertanahan. Individu dan badan hukum yang mempunyai tanah dan masyarakat hukum adat adalah hubungan ulayat. Pada masa itu muncul hak milik, hak adat, ground government, aset swapraja. Asas hukum agraria yang digunakan pada masa itu adalah penguasaan negara. Lalu, pada masa pasca kemerdekaan, ada dualisme hukum agraria, yakni tanah-tanah adat tunduk pada hukum adat, sementara tanah-tanah barat tunduk pada hukum barat. Fase ke-6 yaitu fase masa pembentukan UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 1948 sampai 1960. Ada beberapa konsep sampai terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria. Dilihat dari konsep yang pertama, yaitu konsep Panitia Yogyakarta di tahun 1948, yang mana pertama meniadakan asas domain dan mengakui keberadaan hak ulayat. Kedua, mengadakan peraturan mengenai hak milik perorangan. 3. Adanya pengaturan tentang penetapan luas tanah maksimum. Konsep yang kedua yaitu konsep Panitia Agraria Jakarta di tahun 1951, yang mana 1. Yang bisa memiliki tanah pertanian kecil hanya warga negara Indonesia saja. 2. Hak ulayat disetujui untuk diatur oleh undang-undang. Konsep yang ketiga yaitu konsep Panitia Suwahyo di tahun 1956, yang mana pertama, asas domain diganti dengan hak kekuasaan negara. 2. Dualisme hukum agraria dihapuskan. Yang ketiga, perlu diadakannya pendaftaran tanah. Lalu, konsep yang keempat, yaitu konsep rancangan Sunario di tahun 1958, yang mana di dalam konsep ini ada pembahasan di DPR, yaitu pemerintah diwakili Sunario untuk menyampaikan rancangannya, namun pembahasannya tidak berlanjut. Konsep yang kelima, yaitu konsep rancangan Sajarwo di tahun 1960. Adanya hasil kesepakatan dari DPR GR dengan pemerintah dalam 3 kali sidang dari tanggal 12 sampai 14 September 1960, DPR menerima rancangan Sajarwo tersebut. Lalu, Presiden mengesahkan RUU-PA menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. Adapun tujuan dibentuknya UU-PA yaitu pertama, untuk mengadakan kesatuan dalam hukum pertanahan. Kedua, memberikan kepastian hukum untuk hak-hak atas tanah. Fase ketujuh yaitu fase masa setelah berlakunya UU-PA sekitar tahun 1960 sampai sekarang. Pada masa itu, sistem hukum agraria cenderung dalam praktiknya itu stat domain. Berdasarkan Kepres nomor 55 tahun 1993, Jo PMA nomor 1 tahun 1994 dan PP nomor 36 tahun 1998. Hubungan hukum antara tanah dengan negara seolah-olah negara itu memiliki. Hak pengelolaan dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Lalu pada masa itu juga
ada perseteruan asas hukum tanah nasional antara privatrechtlich dan publiekrechtlich. Dasar-dasar pengaturan UUPA. Yang pertama ada dasar kenasionalan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 1 ayat 2 UUPA. Kedua, dasar kesatuan dan kesederhanaan yang tercantum dalam pasal 5 UUPA dan juga diktum pertama UUPA. Ketiga, dasar kepastian hukum, yaitu dikembangkan peraturan pelaksanaan pendaftaran tanah yang tercantum dalam pasal 19 UUPA. Sekian video penjelasan dari saya mengenai sejarah hukum agraria di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.